di 13 desa di Kecamatan Sirampok. Ya. Monggo Mas Razak pemaparannya. Ya, terima kasih waktunya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik di HM Ibu Mayu yang sudah bekerja sama dengan Top FM dalam diskusi terkait peringatan Hari Kartini. Selamat malam Bu Rini, selamat malam Bu Mukminah selaku Ketua Fatayat Kabupaten Brebes. Perempuan-perempuan ini juga sebetulnya sangat menginspirasi saya. Malam-malam di saat yang lain barangkali sudah bersama keluarga. Alhamdulillah Ibu Rini dari Brebes jauh-jauh ke sini bisa hadir di tengah-tengah kita untuk bisa berdiskusi, berdialog terkait dengan Hari Kartini. Saya pikir sebagai laki-laki pada malam hari ini saya ingin menyampaikan selamat memperingati Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April 2017. Nah, berbicara terkait dengan Kartini, tentu menurut saya bukan hanya persoalan kebaya dan sanggul saja. Memberikan ruang kepada perempuan untuk berkarya dengan sepenuh jiwa raga pada bidangnya adalah definisi yang paling sederhana dan mengena. R.A. Kartini bagi saya adalah salah satu pelopor wanita dalam memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia, dan tak henti-hentinya saya mengagumi beliau sebagai wanita yang penuh inspirasi dan patut ditiru bagi wanita-wanita di Indonesia. Nah, saya jadi teringat kata-kata Bung Karno mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenang jasa-jasa para pahlawannya. Habis gelap, terbitlah terang. Inilah salah satu motivasi perjuangan Kartini dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia. Namun, yang menjadi pertanyaan hari ini, apakah nilai perjuangan Kartini masih tersimpan di benak kaum perempuan Indonesia? Ini bersama. Ataukah telah terkikis oleh buramnya budaya dan mode kehidupan masa kini, dan kebanyakan saat ini kita memperingati perjuangan Kartini hanya bersifat seremonial saja. Namun nilai dan substansi yang tersirat dari perjuangan ini sama sekali mengambang. Ismail Marzuki melalui salah satu karya legendarisnya yang berjudul Sabda Alam, beliau menjelaskan bahwa pengenangan perjuangan emansipasi Kartini bukan pada sisi perjuangannya, namun hanya bersifat seremonial, dan tidak heran jika mulai dari kalangan ibu, remaja, hingga anak-anak perempuan sibuk mendandani diri dengan pakaian kebaya khas Kartini. Inilah yang bisa kita lihat peringatan Kartini hari ini. Nah, jadi ke depan saya berharap sebagai motivator anak, kemudian saya juga aktif di Satgas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kecamatan Sirampok, berharap bahwa peringatan-peringatan Kartini yang diselenggarakan hari ini tidak hanya bersifat seremonial saja, tetapi ada nilai-nilai yang bisa kita ambil, ada ibroh, ada pelajaran yang bisa kita ambil, sehingga ke depan wanita-wanita khususnya di Indonesia dapat menjadi Kartini-Kartini kekinian. Nah, barangkali itu yang kekinian. Ibu Rini, Ibu Muminah, dan Mas Azhar. Setuju Mas. Sepakat. Saya moderator. Iya. Pemaparan dari Mas Razak ya, itu memang benar bahwa sekarang itu peringatan Kartini itu seperti hanya simbolik saja, dan juga suatu seremonial ya, bahwa setiap Kartini harus berdandan ala-ala Jawa, harus didandani, harus memakai sanggul dan juga memakai kebaya. Sepertinya tidak ini dari pemerintah daerah, itu memang sudah ada surat resmi bahwa untuk peringatan Hari Kartini itu tidak boleh yang berfoya-foya, harus apa adanya. Tidak harus setiap sekolahan atau SKPD memakai pakaian pakaian nasional, tidak, tetapi tetap harus memperingati dan mengambil sarinya dari perjuangan Ibu Kartini. Jadi ini saya
saya sebagai pemerintah daerah Kabupaten Brebes itu tidak ada harus seremonial seperti ini tidak ada Mbak. Ini mohon maaf saya. Nah, itu hanya saja sepertinya pemikiran mudah-mudahan masyarakat mulai kita sekarang berubah ya. Iya, karena tadi sudah ada klarifikasi dari pemerintah Brebes sendiri ya, berarti bahwa tidak harus seremonial, tidak harus yang seperti itu ya. Itu kan sama saja juga berfoya-foya. Jadi tadi di Sirampok saja di Desa Benda sudah bagus sekali, itu salah satu rangkaian memperingati Hari Kartini, memanfaatkan waktu luang yang ada anak-anak untuk ikut main sepak bola, bertanding. Jadi mereka dengan waktu yang ada, luang yang ada, tidak untuk yang berfoya-foya, tetapi dengan bermain yang ada di daerahnya. Itu sangat luar biasa tadi di Benda. Salah satu contoh. Iya. Jadi sebaiknya itu bersifat substansial ya Bu ya, lebih ke isinya itu seperti saja. Apa begitu. Nah, kemudian kita belum mendengarkan pendapat dari kawan kita dari HMI Bumiayu, yaitu saudara kalau Hari Kartini semuanya jadi saudari. Tinggal ya. Jadi dari saudara Fahri Azhar, Kanda Fahri Azhar, silakan untuk memaparkan bagaimana sih pendapatnya tentang Kartini atau juga perempuan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator karena telah memberikan kesempatan, dan terima kasih juga saya berkumpul dengan Kartini era sekarang ini. Kalau kita melihat dua pembicara kita yang sejatinya adalah seorang Kartini, maka adalah bohong kalau Indonesia itu tidak akan maju. Kalau semua orang seperti beliau-beliau ini, perempuan-perempuan seperti ini, maka insya Allah kemajuan Indonesia hanya akan menghitung bulan bukan tahun seperti itu. Amin. Yang pertama saya sendiri mendengarkan sedikit dari Bu Rini, mendapat bahwa nasihat lama itu sangat benar sekali Bu, bahwa ketika kita mendidik seorang laki-laki maka kita akan menciptakan pemimpin-pemimpin baru. Namun apabila kita mendidik seorang ibu atau perempuan, maka kita akan menciptakan satu generasi terdidik yang baru. Betul. Dan untuk Ibu Mukminah itu juga tadi ada yang sangat memotivasi sekali, bahwa wanita itu memang Rasulullah tidak menganggap sebelah mata begitu ya. Bahkan ketika siapa yang perlu kita hormati dahulu, Rasulullah menyebut ibu 3 kali, baru saat itu bapak. Kalau kita bicara tentang wanita, maka kita tidak bisa terlepas dari feminisme, yaitu sebuah gerakan keperempuan yang ingin memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Nah, tokohnya disebut feminis. Sejarah ini mulai di Eropa sejak akhir abad ke-18, namun diakhiri pada abad ke-20 karena wanita sudah memiliki suara di bidang hukum. Nah, di Amerika sendiri bahkan lebih gencar lagi, mulai lebih keras bangun pada era perubahan dengan terbitnya buku The Feminist yang ditulis oleh Betty Friedan 1963. Namun sejarah ini seakan belum begitu hebat ketika kita mendengar sejarah dari Indonesia sendiri, yaitu Ibu Kartini, di mana kita kenal juga tokoh-tokoh lain sebenarnya di Indonesia pada era Belanda menggunakan politik etis, ya, yang sebenarnya adalah pedang bermata dua sendiri bagi Belanda. Abad akhir ke-19, wanita-wanita yang telah terdidik oleh Belanda dengan tujuan untuk menjadi buruh di negaranya malah justru membela negara. Kita tahu pemimpin-pemimpin wanita Indonesia waktu itu Cut Nyadin, Cut Mutia, Christina Marta, dan Emi Sailan itu adalah wanita-wanita hebat yang membantu suaminya bukan untuk menyingkirkan kaum laki-laki, tapi untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, belasan tahun bahkan sebelum Budi Utomo lahir, gerakan pendidikan ya Bu waktu itu, Kartini telah menyuarakan dengan menggunakan surat-surat yang sangat menyala-nyala dengan cita-cita kebebasan perempuan untuk bisa meraih pendidikan bahkan setinggi-tingginya. Ini adalah pemikiran yang sangat revolusioner dari Ibu kita Kartini. Bahkan gerakan ini memicu tadi ada kiai besar, ulama besar
termotivasi juga untuk Iya. membuat sebuah terjemahan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Jawa. Itu adalah salah satu gerakan yang sangat besar. Nah, pada saat ini juga kita tahu apabila memang wanita-wanita kita terdidik dengan baik bahkan sampai ke perguruan tinggi, maka kita telah memajukan satu generasi ke depan, karena wanita itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Bukan jadi Betul. motivasi wanita untuk belajar itu bukan hanya untuk bekerja ya Bu. Iya, mendidik tapi anak yang benar-benar paling untuk utama. generasi selanjutnya seperti itu. Ya, saya rasa cukup dari saya, kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Fahri Azhar. Nah, itu juga sangat betul ya bahwa perempuan Kartini masa kini itu adalah perempuan yang harusnya itu berpendidikan ya, karena perempuan itu adalah madrasah pertama, al-madrasatu ula gitu. Dan fungsinya adalah untuk mendidik anak-anaknya, karena mau tidak mau anak itu dekatnya itu kepada ibu ya. Nah, Iya. kepada ibu, yang paling pertama itu kepada ibu. Jarang dengan ayah ya Bu ya. yang enggak Rentara itu ada Mas Rozak itu langsung melihat ke saya calon ayah. Iya, karena kebanyakan itu kan anak itu. Boleh protes. Iya, silakan kalau protes Bang Session Rojak. untuk protes. Ada season. Iya, karena biasanya kan memang dari bayi, dari anak-anak itu masih balita itu, dari kandungan juga malah itu kan interaksinya itu yang paling baik dengan ibu gitu. Jadi kan Tapi zaman sekarang Bapak juga lebih dekat, ada yang seperti itu adanya kok. seperti itu. Kayaknya Mas Rozak mau ngomong apa itu tentang Ya, ada lagi silakan. barangkali. Boleh protes, Barangkali, ya. barangkali. Iya. Ya. Oh, lanjut. Oh iya. Mungkin dari Ibu Minah ada pendapat lain. Apresiasi saya pada Mas Azhar selaku perwakilan dari HMI luar biasa. Ya, tepuk tangan kayak banyak siapa yang mau tepuk tangan. Lalu Kiranya kemudian yang sangat bagus. apa namanya? Mas Rozak juga begitu cemerlang ya. Beliau itu sudah sekolahnya selesai, kemudian mondoknya selesai, tapi kok ya anak-anak itu ya yang dipimpin itu kan luar biasa ya. Cara Gora Maring Jakarta, Maring Jakarta. tahu ngajar di mana kan begitu, Iya. atau jadi dosen di mana kan gitu. Pasti bisa. Jadi pasti bisa. Satu hal betul bahwa apa namanya perempuan itu adalah harus cerdas, harus ada 4 hal minimal bagi saya alasan kenapa perempuan itu harus berpendidikan, harus diberi ilmu, harus memiliki apa namanya wawasan. Semua tahu semua orang lahir dari perempuan, tidak ada yang lahir dari laki-laki, tidak ada. Iya. Bayi tabung pun juga di luar pembuahannya dimasukin ke dalam perempuan, Iya. tidak dimasukin ke dalam Laki-laki. laki-laki, sehingga menjadi sumber lahirnya generasi. Sehingga ilmu entah kedokteran, entah ilmu apa, gen anak itu ikut ibunya, gitu kan. Sehingga perempuan yang kebetulan ibunya tidak begitu cerdas, mesti bagaimana ini strateginya biar gennya itu tidak begitu banyak kepada nitis, tidak begitu banyak kepada anandanya kan begitu. Yang kedua, alasan yang kedua, perempuan tadi disinggung menjadi pendidikan pertama dan utama ketika dari mulai di kandungan sampai kemudian lepas 2 tahun menetehnya itu masih dengan ibunya. Saya nggak bisa bayangkan jika perempuan dalam kondisi itu lalu tidak bisa mendidik, lalu tidak bisa memberikan contoh, lalu tidak bisa mengarahkan anaknya, lalu tidak bisa menimang dengan sholawat, lalu tidak bisa membacakan ayat-ayat Al-Quran, lalu tidak bisa mengkomunikasikan dengan hal yang sangat baik. Saya nggak bisa membayangkan. Mungkin ketika laki-laki punya perempuan yang sangat bodoh akan cudek gitu kan ya. Mah, kumbahna kolor gitu kan. Katoke digletakna kolore dilorot dicuci. Jadi Sampai kayak gitu sangat ya. tidak beralasan Iya. kalau kemudian menjadikan perempuan orang usah sekolah duwur-duwur, sangat tidak beralasan. Yang ketiga, perempuan adalah wakil ketua pimpinan institusi
negara kecil rumah tangga. Dan kadang-kadang ini menjadi penentu rumah tangga itu nyaman, rumah tangga itu damai, rumah tangga itu menjadi baik, laki-laki